Pernah dengar soal Bitcoin dan dunia cryptocurrency terus langsung pusing? Kayaknya ribet bangetnya dengan semua istilah teknisnya. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah semuanya satu persatu, pelan-pelan, biar semua jadi jelas dan gampang dimengerti. Sering banget kan kita dengar berita soal Bitcoin, temen ngomongin, tapi kita cuma bisa diam aja karena bingung mau mulai dari mana. Nah, rasa bingung itu wajar banget kok. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai titik awal perjalanan Anda, panduan simpel buat kenalan sama salah satu teknologi paling menarik saat ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum ngomongin teknologi yang canggih-canggih, kita perlu mundur sedikit buat paham konsep yang kita semua pakai setiap hari, yaitu uang. Ini fondasi yang penting banget biar kita ngerti kenapa sih cryptocurrency itu diciptakan. Pada intinya, uang itu cuma alat. Tujuannya sederhana banget, biar kita gampang tukar-tukeran. Coba bayangin repotnya, kalau mau sepatu harus tukar pakai ayam kan? Nah, makanya ada uang sebagai perantara yang nilainya kita semua sepakati bareng-bareng. Itu fungsi utamanya. Terus, yang bikin uang ini jadi sakti itu apa sih? Jawabannya adalah nilai. Tapi bukan nilai dari kertas atau logamnya ya, tapi nilai yang kita semua bareng-bareng setuju buat kita berikan ke uang itu. Kepercayaan kita bersama inilah yang bikin seluruh sistem ini bisa jalan. Nah, dengan uang, ada dua hal utama yang bisa kita lakukan. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa menabung, yaitu nyimpen nilainya buat dipakai nanti, atau kita bisa berinvestasi. Uangnya kita sekolahin dengan harapan bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Penting banget nih buat diingat, karena cryptocurrency itu seringkali dipandangnya sebagai sebuah bentuk investasi. Oke, sekarang kita udah pegang dasar-dasar soal uang. Yuk, kita lihat gimana cryptocurrency ini datang membawa jenis uang yang sama sekali beda, yang cara kerjanya dan aturan mainnya juga baru banget. Ini dia definisinya. Ada 3 poin kunci yang harus kita ingat. Pertama, ini 100% digital. Nggak ada bentuk fisiknya. Kedua, keamanannya pakai yang namanya kriptografi. Gampangnya, ini adalah kode-kode matematika super rumit buat melindungi informasi. Dan yang ketiga, ini bagian yang paling revolusioner. Dia nggak dikontrol sama satu pihak pun seperti bank atau pemerintah. Jadi, kenapa sih orang-orang tertarik banget? Nah, para pendukungnya itu melihat banyak potensi besar di sini. Mulai dari kemampuannya buat transaksi lintas negara, jadi gampang banget. Terus ngasih kita kontrol penuh atas keuangan kita sendiri, sampai jadi kelas aset investasi yang baru, dan tentunya mendorong banyak inovasi teknologi lainnya. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh kita lihat baris kontrol. Uang biasa kayak rupiah, itu kan terpusat, diatur sama pemerintah. Kalau kripto, terdesentralisasi, nggak ada bosnya. Beda besar lainnya ada di pasokan. Pemerintah kan bisa aja cetak uang terus-terusan. Nah, kalau banyak jenis kripto, jumlahnya itu sengaja dibatesin, jadi langka secara digital. Oke, teori-teori tadi penting, tapi biar lebih kebayang, mending kita fokus ke pelopornya. Sosok yang memulai semua ini, yang bikin seluruh dunia kripto jadi nyata. Bitcoin. Bitcoin ini muncul di tahun 2009. Penciptanya misterius banget, pakai nama samaran Satoshi Nakamoto. Dan sampai hari ini, nggak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Visinya sederhana tapi radikal banget. Bikin sebuah sistem di mana dua orang, dimanapun mereka berada, bisa saling kirim nilai secara langsung lewat internet tanpa perlu izin dari bank atau pihak ketiga manapun. Nah, ini dia salah satu aturan paling dasar dari Bitcoin. Beda sama mata uang biasa yang bisa dicetak terus, jumlah Bitcoin itu udah dikunci secara permanen. Hanya akan pernah ada 21 juta Bitcoin. Titik. Kelangkaan yang udah ditanam di dalam kodenya ini adalah salah satu fitur utamanya. Sebelum lanjut, ada satu perbedaan penting nih. Kita pasti sering dengar istilah koin dan token. Gampangnya gini deh, koin, kayak Bitcoin, itu punya jalan tol teknologinya sendiri yang disebut blockchain. Nah, kalau token, mereka itu kayak mobil yang numpang lewat di jalan tol yang udah dibikin sama si koin lain. Jadi dia nggak bangun jalan sendiri. Oke, sekarang kita tahu apa itu kripto. Mari kita geser ke pertanyaan bagaimana? Alat apa sih yang sebenarnya kita perlukan buat berinteraksi dengannya? Nah, semuanya itu dimulai dari sesuatu yang disebut wallet atau dompet digital. Cara paling umum dan paling gampang buat mulai itu ya pakai dompet digital di HP kita. Fungsinya mirip banget kayak aplikasi mobile banking, bisa buat kirim dan terima kripto dengan mudah sambil kita beraktivitas. Pilihannya di App Store juga banyak banget. Dompet seluler ini biasanya disebut hot wallet. Kenapa panas? Iya, karena dia selalu terhubung ke internet. Ini yang bikin dia praktis banget buat transaksi sehari-hari.
Beberapa dompet yang lebih modern bahkan udah dukung teknologi baru kayak Layer 2, yang intinya bikin transaksi jadi super cepat dan jauh lebih murah. Selain di HP, kita juga bisa pakai dompet digital di komputer atau laptop. Biasanya, yang versi desktop ini nawarin lebih banyak fitur dan kontrol. Cocok buat yang pengen ngulik-ngulik aspek teknisnya lebih dalam. Keunggulan dompet desktop itu fleksibilitasnya. Kita bisa mulai dengan fungsi dasar kayak kirim dan terima. Tapi seiring waktu, kita bisa jelajahi fitur-fitur canggihnya buat privasi atau keamanan ekstra. Dompet ini juga sering jadi pusat komando kalau nanti kita memutuskan buat pakai dompet perangkat keras. Nah, untuk tingkat keamanan yang paling tinggi, ada kategori perangkat yang namanya dompet perangkat keras atau hardware wallet. Ini pendekatannya beda banget sama software yang ada di HP atau komputer kita. Bayangin aja ini kayak berangkas digital pribadi Anda. Bentuknya fisik dan dia menyimpan kunci kripto kita sepenuhnya offline, jauh dari jangkauan peretas dan ancaman online lainnya. Buat siapapun yang serius mau menyimpan Bitcoin buat jangka panjang, punya dompet kayak gini tuh dianggap standar emas keamanannya. Akhirnya, setelah kita paham apa itu kripto dan alat-alatnya, mari kita lihat berbagai cara atau pendekatan yang diambil orang waktu berinteraksi dengan pasarnya. Ternyata, nggak semua orang melakukan hal yang sama loh. Tabel ini ngegambarin spektrumnya dengan jelas. Di satu sisi, ada scalper yang super aktif, masuk keluar pasar dalam hitungan menit, cuma buat untung kecil-kecilan tapi sering. Lalu ada day trader dan swing trader. Nah, di ujung satunya lagi, ada holder. Ini adalah tipe orang yang berinvestasi untuk jangka panjang. Beli, terus disimpan berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, karena mereka yakin sama pertumbuhan asetnya di masa depan. Jadi, setelah perjalanan singkat kita dari konsep dasar uang sampai berbagai alat dan strategi di dunia kripto, kita kembali ke pertanyaan besarnya. Apakah ini adalah masa depan keuangan atau cuma sekedar tren sesaat? Jujur, nggak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, teknologi ini benar-benar menantang cara kita berpikir tentang uang. Apapun jawabannya nanti, sekarang Anda sudah punya bekal dasar untuk terus belajar dan membentuk opini Anda sendiri.